Shalom, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita diperkenankan Tuhan memasuki Minggu Paskah kelima. Kita percaya keberanian untuk menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan adalah semata-mata karena kasih karunia-Nya. Walau sampai saat ini kita dibatasi dengan jarak, namun semua itu tidak mengurangi esensi dari ibadah kita yang tertuju kepada hati yang terus terarah dalam kerinduan kepada Tuhan yang hidup. Lewat kebenaran firman Tuhan kita akan dikuatkan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi diimani bersama dengan Tuhan Yesus yang lebih dahulu berjanji dan setia memberikan kehidupan kekal kepada kita. Mari berdiri. Dengan hati menyembah, kita angkat suara dengan mengagungkan namanya. Hai Kristen, nyanyilah. Kebaktian Minggu Paskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur lewat suka dan duka dalam hidup kami, Engkau mengajarkan banyak hal kepada kami dan mendewasakan kami. Bahkan saat kami larut dalam kesedihan dan kehilangan, Engkau selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Lewat ibadah saat ini, kami rindu janji-Mu sungguh menghidupkan semangat kami yang hampir patah dan melangkah berani dengan penuh kepastian bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
satu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara, marilah pada kesempatan ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa yang kita buat sepanjang hari yang sudah kita lalui, sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Mari kita bersama-sama berdoa, dan saya memberi kesempatan kepada masing-masing saudara untuk mengucapkan pengakuan imannya secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Saudara, karena kasih-Nya, Ia memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Mari kita berdiri. Kita terima berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Damai Kristus beserta saudara.
dan beserta kita semua. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini adalah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Tolonglah ya Tuhan, Engkau bimbing kami supaya firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan bersama-sama, boleh bersama-sama benar-benar berguna bagi kehidupan kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sungguh mengasihi murid-muridnya dan mengasihi setiap orang yang menjadi muridnya. Sehingga Tuhan Yesus mengenal apa yang ada di dalam orang itu. Mengenal bagaimana hatinya, bagaimana perasaannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada suatu kali ketika Tuhan Yesus itu menjelang mengalami kesengsaraan dan kematian, dia merasa perlu mempersiapkan murid-muridnya. Karena ketika nanti murid-muridnya mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kematiannya, pasti mereka akan menjadi cemas. Pasti mereka akan menjadi terkejut. Pasti mereka akan menjadi sedih. Nah, belum itu dikatakan, Tuhan Yesus perlu mempersiapkan muridnya. Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid dan dia berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Tuhan Yesus tiba-tiba menasihati murid-muridnya supaya tidak gelisah? Oleh karena Tuhan Yesus tahu ketika nanti mereka mendengar dan menyadari bahwa Tuhan Yesus itu akan mati, mereka akan merasa kehilangan semua harapan-harapan yang selama ini ada di dalam diri Tuhan Yesus. Apa yang diharapkan dari Tuhan Yesus di dalam hidup mereka, seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan, pernah janjikan, bahwa Tuhan akan menyertai mereka, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka, bahwa Tuhan akan mendampingi mereka, bahkan Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Tetapi kalau Tuhan mati, siapa yang bisa yang memberikan semua itu? Semua janji itu akan menjadi sirna, Bapak Ibu. Semua janji itu tidak akan bisa terpenuhi karena yang memberi janji itu sudah mati. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu ketika kamu mendengar bahwa nanti aku akan mati. Jangan gelisah, maksudnya jangan kamu menjadi cemas. Jangan kamu menjadi bingung. Jangan kamu menjadi sedih. Oleh karena semuanya itu terjadi, harus dialami sesuai dengan rencana Bapa yang di sorga. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Karena Allah itu yang menjanjikan. Kalau Allah itu yang mengatakan, di rumahku ada banyak tempat tinggal. Karena Allah itu yang memberikan kepada setiap orang yang percaya tempat di rumahnya yang kekal itu. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang melaksanakan semua janji Bapaknya itu. Melalui apa yang akan dialami sebentar lagi.
melalui apa yang akan diderita, apa yang akan menimpa dirinya, melalui kematiannya, dia akan sungguh-sungguh memberikan kepada murid-muridnya jaminan supaya mereka tidak menjadi kecewa karena kematian Tuhan Yesus. Karena mereka akan mendapatkan kehidupan. Kematian, kata Tuhan Yesus, itu bukan akhir dari segala-galanya. Di balik kematian itu ada kehidupan. Dan kehidupan itulah yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib yang nanti akan dijalani, yang akan dialami. Hidup yang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang abadi. Dengan demikian Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak takut menghadapi kematian. Supaya mereka tidak merasa bahwa kalau orang mati maka segala-galanya berakhir. Segala-galanya tidak akan bisa lagi dinikmati dan diterima di dalam hidupnya. Yesus itu memberi jaminan. Dia bilang, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke sana. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu murid-muridku akan berada. Bapak Ibu yang terkasih, itulah kepastian yang diberikan oleh Tuhan kepada para muridnya. Dan firman Tuhan ini bukan cuma diperuntukkan bagi orang yang akan meninggal dunia, supaya mereka berani menghadapi kematian itu. Tetapi terutama firman ini diberikan kepada orang yang hidup, supaya orang yang hidup mempunyai keberanian untuk menjalani hidup di dunia ini. Karena hidup yang dijalani ini adalah hidup yang penuh pergumulan, hidup yang penuh dengan kenyataan-kenyataan yang pahit, hidup yang penuh dengan perjuangan, hidup yang penuh dengan bermacam-macam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan mungkin mereka akan mengalami kematian. Kalau orang membayangkan semua yang akan dialami, kalau orang membayangkan begitu sulitnya hidup seperti sekarang ini, penghasilan semakin mengecil, biaya untuk kehidupan sungguh dibutuhkan, tapi tidak ada. Sakit penyakit yang ditimbulkan oleh bermacam-macam virus sungguh membuat setiap orang menjadi takut. Apalagi kalau membayangkan orang yang terpapar virus itu akan sungguh sangat menderita. Sangat menderita. Itu bisa membuat orang tidak punya keberanian untuk menjalani kehidupan. Itu bisa membuat orang menjadi mudah putus asa. Dan kalau mereka sampai pada titik terendah dan mereka menjadi tidak ada lagi pengharapan untuk hidup, maka mereka akan berkata, lebih baik aku mati daripada sengsara hidup di dunia ini. Gagasan seperti itu, pikiran seperti itu adalah pikiran yang tidak benar. Oleh karena sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya tadi, kematian bukan akhir segalanya. Dan kalau orang mati, orang meninggal, tidak berarti lalu beres semuanya. Dia tidak akan merasakan apa-apa lagi. Karena mati baginya selesai.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau mengatakan bukan begitu. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu telah menebus mereka. Tuhan itu menjalani penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Tuhan itu mengalami kepahitan-kepahitan. Dia dihina, dia dicaci maki, dia dibenci. Dan apapun yang bisa dialami oleh manusia, Tuhan Yesus mengalaminya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini mewakili manusia untuk menanggung semua yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan berkata, jangan menjadi orang yang kecil hati. Jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Karena Tuhan Yesus yang berkorban, Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan kepada setiap orang. Sekali lagi Tuhan Yesus memberi jaminan bahwa kalau orang meninggal dunia, mati, dia tidak akan seperti yang dibayangkan, lalu tidak ada apa-apa. Tetapi dia punya hidup, punya kehidupan di rumah Bapa yang di sorga. Di sana ada banyak tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sehingga dengan demikian murid-murid perlu meyakini bahwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai murid berani menjalani kehidupan di dunia ini. Betapa sulitnya, betapa banyaknya penderitaan karena bersama-sama dengan Tuhan. Dan semua yang dialaminya itu sudah terlebih dahulu dialami oleh Tuhan. Kematiannya menebus dosa manusia. Dan kematiannya itu membebaskan manusia dari kuasa dosa. Nah, saudara yang terkasih, begitu indah yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau orang meninggal dunia, punya tempat rumah di rumah Bapa di sorga. Lalu ada seorang murid yang bertanya begini, Tuhan, bagaimana untuk bisa sampai di sana? Kami tidak tahu jalannya. Bagaimana yang harus kami lakukan untuk bisa sungguh-sungguh mengalami apa yang Tuhan katakan itu? Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih, dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai di sana datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi akulah satu-satunya jalan orang bisa sampai kepada Bapa di sorga. Jalan yang dimaksud di sini tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, yaitu jalan tempat di mana kita memijakkan kaki kita, melangkahkan kaki kita menuju ke suatu tempat tertentu. Kata jalan ini, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bahasa aslinya dipakai kata hodos. Dan hodos itu tidak cuma kata benda, tetapi dia juga bisa berarti sebagai gaya hidup, cara hidup, cara orang melakukan kehidupan di dalam dunia ini. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, tidak berarti Tuhan Yesus mengkurap lalu orang berjalan di atasnya. Tidak berarti Tuhan Yesus cuma menunjukkan jalan. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan jalan hidupnya. Bagaimana dia melakukan seluruh kehidupannya. Bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupannya. Dan melalui apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, setiap muridnya bisa mengikut dari belakang.
jalan bersama Yesus, mengikut Yesus. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara apapun yang bisa dilakukan oleh manusia, kecuali melalui Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus, dialah yang dapat membawa orang-orang yang berdosa ini kepada Allah yang kudus. Karena Tuhan Yesuslah yang bisa membawa manusia yang berdosa ini masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesuslah melalui pengorbanannya yang telah membebaskan manusia dari dosa dan memungkinkan manusia itu mengenal Bapa dan menuju kepada Bapa yang di sorga. Dan di dalam jalan itu, Tuhan Yesus ingin supaya setiap muridnya mencontoh, meneladan apa yang dilakukan. Mencontoh, meneladan gaya hidup Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, aku juga adalah kebenaran. Artinya bahwa yang dilakukan Yesus itu bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu semuanya benar. Tidak ada sesuatu yang tidak benar. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran itu. Dan kebenaran yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara, selalu bercirikan kasih. Menyatakan kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi Yesus adalah juga hidup. Karena dialah yang telah memberikan hidup itu melalui kematiannya. Hidup baru di dunia ini. Karena telah dilepaskan dari kuasa dosa. Hidup dalam anugerah Tuhan. Ketika seorang mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus, dia akan mempunyai kasih. Dia akan mempunyai kebenaran. Dia akan mempunyai kehidupan yang diberikan kepada mereka itu. Secara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya memberi teladan yang benar kepada setiap orang. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa setiap orang yang mengikut aku harus juga melakukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Karena itu sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus punya keberanian menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus berani menyatakan iman kita dengan meneladan sikap dan perbuatan Tuhan Yesus. Kita harus berani mempertahankan kekudusan dengan berjuang melawan dosa-dosa yang setiap kali dan setiap saat menggoda kita supaya kita melakukannya. Kita harus punya keberanian untuk berkarya, untuk menyatakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus yang mengasihi, tentang Tuhan Yesus
yang telah berkorban, tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita hidup di dalam kasih dan damai. Kalau saatnya tiba, kita harus menghadapi kematian sekalipun, kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang telah menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Sehingga kita boleh hidup abadi bersama dengan Bapa dan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami undang anggota jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa bagi masyarakat di negara kami ya Tuhan, yang karena dampak dari pandemi COVID-19 telah menyebabkan kemerosotan dalam bidang ekonomi di berbagai sektor. Kami berharap pemerintah kami dapat mengatasi dan menanggulangi dengan terobosan dan ide-ide yang cemerlang agar kondisi tetap stabil, masyarakat tetap tenang. Tuhan, kami berdoa bagi gejala keegoisan yang terus memuncak di tengah masyarakat. Adanya sikap lebih mengutamakan keselamatan diri sendiri daripada keselamatan bersama. Sehingga penimbunan bahan makanan, alat pelindung diri, dan lain sebagainya bisa saja terjadi. Kami mohon agar Tuhan menolong, agar sikap-sikap seperti itu tidak lebih berkembang, tetapi sikap berbagi dan saling tolong-menolong menjadi bahasa kasih yang terus dibangun. Kami berdoa untuk setiap dari kami Tuhan dapat menjaga kesehatan dengan baik, dan yang sakit pun mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, kami bersyukur dengan persembahan yang telah dimasukkan ke kotak persembahan atau ditransfer ke rekening gereja.
kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, walau hidup yang kita jalani penuh dengan kesulitan dan pergumulan, namun kasih-Nya terus dirasakan hari demi hari lewat kecukupan, kesehatan, relasi, saling tolong-menolong, dan semua itu adalah keindahan. Untuk itulah kita dapat bersyukur bersama menyampaikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Baik melalui transfer ke rekening gereja maupun melalui kotak yang disediakan di kantor gereja. Marilah kita saling mendukung di dalam doa dan tidak takut menjalani hidup ini. Sebab keberanian kita datang dari penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Sambil berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan nyanyikan pengharapan dengan berkata, "Ku tahu benar, ku pegang erat, Bapa Surgawi terus menjagaku." Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuntunan dan pimpinan dari Allah Bapa menguatkan hati dan jiwamu. Perlindungan dari Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terus bersamamu. Dan penyertaan kuasa dari Allah Roh Kudus akan melingkupimu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.